Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan cPanel ya. cPanel pada Java. Nah, kalau kita lihat di website resminya dokumen oracle.com ini ada beberapa contoh cara menggunakan cPanel ya. Nah, di sini menggunakan Java native, artinya nggak pakai NetBeans Java-nya. Ini contoh hasilnya ya. Terus di beberapa website juga banyak, kalau kalian bisa cari latihan untuk penggunaan cPanel ya silakan bisa ngambil dari website ya, contoh-contohnya untuk latihannya. Nah, di sini ada beberapa untuk penggunaan cPanel. Ya, hanya saja di sini menggunakan native ya, Java native. Belum pakai NetBeans. Nah, oke, kita coba dulu yang paling sederhana ya di sini. Bikin project baru, pilih file new project. Seperti biasa di kategoris pilih project. Nah, misalkan kasih nama contoh panel ya. Ya, panel ini salah satu kontainer ya, kontainer di Java, dimana kalau kontainer itu biasanya dia sebagai menampung ya, tempat untuk komponen lain. Nah, misalkan nih di sini saya mau bikin satu kelas, oke, bikin JPEG, bikin apa namanya, package dulu. Misalnya warna ya, ini contoh warna, bebas aja nih kasih namanya. Nah, misalkan nih apa ya, frame lampu merah misalkan. Nah, di sini kita tambahkan panelnya. Tambahkan panelnya. Nah, kita bisa bikin warnanya langsung, set warna backgroundnya ya. Di properties kita bisa set background warnanya. Cari background. Nah, di sini. Misal yang pertama kita kasih warna merah. Kita pilih yang AWT boleh, ini red. Terus kita tempatkan button. F2 kita kasih nama merah. Button merah. Terus kita isi lagi button kuning. Jadi nanti ketika diklik tombolnya sesuai dengan warna ya, si background ininya jadi ikut berubah warnanya. Misalnya nih hijau. Nah, ini bisa diklik 2 kali supaya kita bisa ngedesain yang di atas panelnya. Ya, ini misalkan mau di tengah juga bisa. Nah, kalau ini biar full di frame ya, kita bisa buat layout bordernya ya, di JFrame-nya itu di set layoutnya ke border layout. Nah, kalau border layout ya dia udah full.
Oke, ini kita kasih nama button hijau. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini mau dirubah lagi warnanya supaya nggak ada warnanya, di reset to default. Jadi warna netral. Nah, ini kita bisa kasih warna. Panelnya klik kanan, change variable name, namanya panel warna misal. Oke, kita coba ya. Kita coba yang merah. Klik 2 kali. Nah, berarti kita kasih panel warna. Titik set background. Color red. Nah, ini udah color red. Terus ini juga panel warna. Nih panel warna tuh nama JPanelnya ya. Set background. Color yellow. Nah, yang button hijau sama panel warna color green. Ini boleh yang besar semua, boleh yang kecil semua, sama aja. Oke, kita jalankan. Ini saya set as main project dulu ya. Kita jalankan yang frame lampu merah. Ya, nanti tinggal atur aja ya, set title dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke. Ini berarti kita kasih set title. Contoh background warna ada JPanel. Terus set location relative. Oke, seperti itu. Jadi untuk penggunaan background warna pada JPanel. Ya, baik, itu saja mungkin untuk tutorial background warna ya. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan fungsi apa namanya JPanel yang lain ya. Ya, misalkan kita bikin namanya di sini pengaturan. Ini contoh pengaturan pada Windows Properties ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kalau kita cek, ini contoh desain ya, kita bikin contoh desain. Ada nggak di sini yang pakai JPanel ya, kita cek dulu. Nah, kalau ini kan pakainya radio button. Coba kita cek ada nggak yang pakai. Sama ya. Oke,
Mana ya contoh yang pakai panel? Ini. Nah, ini contoh pakai panel ya. Ada pakai panel, terus ini aja ada tab pen juga. Ya, nanti kita bahas tab pen. Nah, ini berarti kita bikin tab pen dulu ya. Misalnya kita mau bikin desain seperti ini. Nah, oke, kita bikin tab pen-nya dulu. Berarti kita nih ganti project atau langsung di sini nggak apa-apa. Jadi kita bikin tab pen. Nah, caranya di pengaturan misalkan bikin nama sistem properties ya, frame, kita bikin desain sistem properties, frame sistem properties pada Windows ya. Nah, berarti kita bikin tab pen dulu. Di sini ada tab pen. Nah, apa namanya, tab pen ada di sini. Swing container. Nah, di sini kan nggak full ya, nggak full. Nah, di tab pen ini kita bisa tambahkan panel. Di klik kanan dari sini bisa. Swing container panel. Nah, terus tambahkan lagi di sini. Oke, kita bikin 3 dulu aja. Nah, jadi ada 3. Ada 3 tab pen. Nah, di sini computer name, hardware, advance misalkan ya. Ada 5 deh tanggung. Ya. Ini kita bisa kasih namanya edit text. Tadi apa? Computer name. Terus hardware advance ya. Seperti itu sih hardware. Jadi sebetulnya kalau penggunaan cPanel nih ya macam-macam ya, bisa untuk desain ya, bisa untuk ya ini seperti ini, tergantung keperluan ya atau kebutuhan. Sistem protection ya, remote. Oke, nah ini kalau kurang panjang dipanjangin aja. Tab-nya ini bisa kasih nama ya, misalkan tab pen kita bisa kasih nama tab pen gitu. Nah, ini bisa kasih nama masing-masing panelnya, misalkan panel komputer name. Oke, nanti lebih lanjut mengenai desain kontainer di mata kuliah pemrograman orientasi objek 2 ya, karena nih waktunya udah nggak keburu karena ini harus sudah UAS ya. Ini kasih nama, jadi ini saya kasih contoh yang beberapa saja dasar-dasarnya. Advance
Seperti itu, kasih nama. Oke. Ya, jadi ini desainnya. Nah, tinggal di sini kita kasih isinya ya. Misalnya komputer name ini isinya ini. Ini kan label. Ini text field ya. Tinggal dibuat desainnya seperti ini. Nah, ini diklik aja 2 kali. Buat desainnya. Nah, berarti kan nih pakai label kan ada gambar icon ya. Label di sini 1, terus 1 lagi. Untuk gambar komputer kita bisa cari di icon arsip contohnya. Ada sih website lain lagi, saya belum, kalau mau cari komputer misal. Cari yang gambar komputernya ya. Ya, misal inilah. Ini laptop. Oh, ini komputer juga ini. Kita ambil gambarnya yang kecil. Mungkin nih sekitar 32 MB pixel. Sesuaikan aja besar komputernya. Nah, kita bisa langsung simpan di project kita gambarnya. Itu namanya contoh panel src. Oh, kita kasih nama, kasih folder baru dulu, resource ya. Bikin folder baru sekaligus nanti di netbinnya dia udah jadi package resource tuh ya, nambah ya, tinggal dikasih icon seperti itu ya. Nah, jadi kan nanti ya, ini dibuang sekali lagi, ininya kosong, delete, panjangin kan, computer description. Oke, nanti tugasnya ini ya, kalian tinggal melanjutkan ya, melanjutkan untuk apa namanya, apa saja yang ada di sini diikutin. Nah, ini terus for example kitchen bla 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 gitu kan. Kitchen komputer misalnya. Lagi or manage komputer. Ya, terus full computer name.
Dibuat aja desainnya ya, seperti ini ya. Ini disamain berarti. Ini kita bisa samain tingginya. Ininya gini. Nah, terus yang atas Windows use the following gitu kan. Ini disamain berarti tingginya. Windows the following. Nah, ikutin aja ya tulisan seperti ini. Information to identify. Oke, ini tugasnya untuk desain ini panel. Silakan dilanjut ya, bla 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 bla. Terus full computer name workgroup ya. Nah, ini bisa pakai Ctrl D. Workgroup. Oke, silakan diselesaikan. Ini 1, 2. Nanti ketika di running ya mirip-mirip gini outputnya. Nanti ada hardware. Nah, hardware ini yang ini pakainya panel. Jadi di dalam panel ada panel. Ini bisa klik 2 kali. Kalau klik 2 kali ini jadi warna hitam ini ya, bold. Nah, supaya kita bisa nambahin. Klik kanan, misalkan nambahin lagi panel. Nah, di sini namanya device manager. Di sini kita masuk ke border. Bordernya pakai yang title border. Nanti kita tulis di sini device. Terus satu lagi device installation setting. Nah, ini pakai Ctrl D ya, duplikat ya. Nah, device installation setting. Dan seterusnya. Oke ya. Settings. Nah, terus gua klik 2 kali lagi. Jadi nanti ya seperti ini. Kali klik 2 kali supaya bisa kita desain untuk ini nih server kayaknya. Server terus kayak kita coba. Nanti kalian buat dari Nah, misalkan kita mau ngambil contoh gambar server kan ya. Gambar server atau desktop PC ini. Ada ya tulisannya desktop PC. Ya bebas deh. Ini gambarnya device manager, coba device manager.
Ya, contoh kita mau pakai gambar device manajernya ini. Ya, terus saya nih kasih nama dulu nih langsung di resource-nya. PNG ya. Jadi kita tambahin label. Terus label di sini lagi. Kasih ikonnya. Ya. Tulisannya kita buang. Nah, ini kita kasih nama the device manager list gitu kan. Ada nggak ya tulisannya di Google kita nanti biar ini contoh aja. Jadi kalian ikutin tulisan ini ya. Nah, cuman ini kalau coba kalau ke bawah nggak bisa ya. Berarti kalau mau ke bawah ya bikin panel lagi ya. Atau ya nggak apa-apa lah, ini buat contoh aja, nanti tampilannya seperti ini. Jadi penggunaan panel ya. Nah terus, nah ini juga sama ya, silakan dicoba aja dulu juga, saya ngikutin desain ini. Nah kita coba running dulu ya, kita running dulu. Oke, sorry, bukan yang ini ya, yang ini klik kanan run file. Nah hanya saja ini masih bawaannya Java ya, jadi kalau mau tampilan bawaannya Windows kita ubah dulu apa namanya, skinnya ya, namanya look and feel. Jadi kita kasih title dulu biar jelas nih namanya apa gitu kan. Sini namanya System Properties. Ininya ke tengah ya. Nah, terus oke, ini saya ada contoh untuk bikin desain apa, bikin untuk supaya tampilannya jadi Windows ya. Nah, ini pakainya ini. Pakainya UI Manager set look and feel. Jadi di main ya. Coba di main atau di mana nih? Di main ya, di main. Terus ininya
Coba di sini. Set look and feel-nya kayak seperti ini. Ini saya ngambil contoh dari sini, kita coba jalanin. Tampilannya Windows nggak? Nah, sama kan tampilannya udah Windows. Jadi tampilannya udah seperti ini, udah sama. Kalau sebelumnya kan masih pakai bawaan dari Java-nya ya. Jadi untuk merubah supaya ini ganti, ini get system look and feel ke bawaan sistemnya. Kalau mau ganti di sini pakai apa ya? Default. Nanti kita bahas lebih lanjut deh mengenai look and feel ya. Jadi ini contoh ngikutin sistem bawaannya. Kalau OS-nya di sini Windows ya dia Windows. Nah ini yang udah diganti seperti ini. Nah kalau ini beda kan, kalau kita running ini bawaan Java. Nah beda kan ya. Nah beda. Kalau mau disamain ya kita buat di sini di mainnya. Di main di sini kita buat lagi. Tadi tuh we manager set look and feel, we manager get system. Gitu ya. Oke, nanti tinggal diklik ini try catch-nya, klik yang ini. Kita coba jalan ini. Nah, jadi ini bawaan Windows-nya. Oke, ya. Oh, ini kayaknya ada yang kurang. Di sini ada Windows, ada button-nya ya. Ada button-nya. Oke, kita bisa tambahin di bawah sini. Nah, ini naikin lagi ya. Naikin lagi. Ini kita kecilin dulu berarti. Tab-nya kita kecilin. Nah, berarti tab-nya kan ini kita kecilin. Kita tambahkan 3 button di bawahnya ya. Ada di sini. Tuh. 2 3. Namanya oke, cancel sama apply. Oke, cancel, apply. Nah, ini tinggal panjangnya disamain. Nah, ini kan disable, visible-nya, visible. Coba kita bisa langsung dari sini visible. Enable false ya, enable false. Ada nggak enable? Kalau nggak dari source code-nya aja. Oke, kita dari source code-nya aja. Di source kita bisa tambahin di sini. Kita kasih nama dulu ya. Ini button oke.
button cancel, button play. Nah, yang button apply-nya di enable false. Titik set enable false. Oke, kita coba running. Nah, sama kan? Sama kan dengan ini ya. Oke, seperti itu. Ya, kurang lebih kalian nanti buat desainnya seperti inilah ya. Seperti ini. Jadi intinya sih menggunakan cPanel ya, cPanel seperti apa. Oke, itu saja video tutorialnya untuk pembahasan panel ini sebagai tugas juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.